Baik, selamat siang. Jam 2 siang 7 November. Sudah lama tak buat video dan ini harus dibuat karena untuk demonstrasi di beberapa customer tentang aplikasi e-payroll ya. Ini adalah aplikasi dari Wordnet atau ilmu otodidak tentang payroll atau penggajian karyawan. Nanti untuk dokumentasinya atau cara penggunanya bisa lihat di website kami di wordnet.id ya, atau jika membutuhkan pertanyaan atau konsultasi silahkan kontak kami di sini. Loading ya. Begitu. Nah, aplikasi e-payroll ini memiliki dua level akses atau multi akses ya. Pertama adalah akses untuk HRD atau untuk perusahaan dan juga level akses untuk karyawan. Jadi aplikasi ini adalah gabungan dari absensi karyawan berbasis selfie, tentu saja web based ya, bukan aplikasi, dan aplikasi penggajian. Kita lihat langsung di menu penggajiannya ya. Kita login. Teman-teman kalau mau coba login bisa coba di alamat ini di wordnet.id/payroll ya. Bisa juga di situ. Loginnya adalah super admin. Ini untuk HRD-nya atau super admin lagi passwordnya. Login. Ini adalah tampilan dashboardnya. Ya. Dashboardnya seperti ini. Aplikasi ini berbasis website. Bisa dijalankan di semua server yang mendukung PHP 7,4 ke atas. Menggunakan bahasa PHP 7,4 natif. Dengan frameworknya menggunakan Bootstrap versi 4. Ya, inilah tampilan dashboard utamanya, di mana kita bisa melihat ada welcome greetingnya, jumlah karyawan, absen karyawan, lembur dan cuti. Jadi titik berat di aplikasi ini adalah maintenance karyawan, database karyawan, absensi karyawan, untuk menghitung penggajian karyawan, ya, master gaji karyawan, lembur karyawan, cuti karyawan, dan pinjaman karyawan. Entah itu pinjaman berbasis koperasi atau berbasis kasbon biasa, bisa di sini. Kita mulai saja. Ini akan saya jelaskan secara singkat alurnya. Nanti bila mana rekan-rekan semua membutuhkan untuk mencoba, silakan coba sendiri. Jika ada yang kesulitan bisa hubungi saya. Jika ada ingin memesan juga tentu saja silakan hubungi kami gitu. Oke, jadi pertama ada master data program. Ya. Di sini ada master data user. Seperti biasa, ada level akses. Super admin untuk HRD. Bisa memblokir juga. Ya, bisa diblokir, bisa diaktifkan. Ada level akses karyawan dan passwordnya. Tambah karyawan seperti biasa, tambahkan saja. Tidak usah terlalu susah. Ya, level akses. Setelah user dibuat, kita akan masuk ke divisi. Untuk aplikasi ini sudah mendukung geotagging, artinya bisa dilihat di sini ada latitude dan longitude dan radius. Fungsinya sebagai apa? Fungsinya adalah ketika karyawan atau pekerja kita berada di lapangan atau ingin melakukan proses absen masuk atau absen keluar, harus berada di lokasi yang telah kita tentukan. Jadi mereka nggak boleh absen lagi di rumah, lagi di mall, lagi di bioskop, itu tidak boleh. Mereka harus ada absen di lokasi yang telah kita tentukan. Contohnya gudang. Ini waktu masuknya jam sekian, waktu keluar jam sekian, jam kerjanya sekian. Lalu kita bisa masukkan titik koordinat lokasi kerja kita. Radius ini adalah jarak dari titik ini dalam satuan meter. Artinya tidak mungkin kita harus berada di radius yang sama untuk melakukan absensi. Di titik yang sama untuk melakukan absensi. Dikarenakan handphone atau setiap spek gadget itu memiliki akurasi GPS-nya masing-masing. Jadi kita belikan di sini radius. Artinya dalam radius 100 meter atau 300 meter, karyawan tersebut baru bisa melaksanakan absen masuk atau absen keluar. Dan itu dianggap sah. Tidak lagi membutuhkan seorang HRD atau personalia yang harus memantau terus-menerus tentang
kapan dia absen, di mana dia absen, dan bagaimana dia absen. Tidak perlu yang memikirkan, biar komputer yang mikir. Kita lihat, kita coba contohkan satu. Kita akan buat divisi, ya. Kita buat divisi namanya kantor marketing. Masuknya jam 8 pagi, pulangnya jam 4 sore. Nah, GPS latitude dan longitude ini bisa kita dapatkan dari Google Maps. Kita buka Google Maps. Setelah kita buka Google Maps, kita coba lihat, contohnya saya mau lihat gedung DPR. Kejauhan. Lokasi saya aja udah. Ya, lokasi saya di sini. Ya, ada apa di sini? Kita klik begitu, muncul di sini. Ya, kita caranya gini, kita klik kanan, ada apa di sini, nanti dia akan muncul di bawah ini. Nah, inilah nilai longitude dan latitude-nya. Kita masukkan, bisa dimasukkan atau bisa copy paste. Sebentar, saya cari yang mudah. Nah, ini kita copy, komanya ini ada koma, jangan diikutin, kita copy ininya saja. Copy, yang ada minusnya itu adalah latitude, yang tidak ada minusnya itu longitude, atau dalam bahasa Indonesia adalah garis lintang dan garis bujur. Ini karena pakai bahasa Inggris jadi latitude and longitude. Radius absensinya berapa? Saya masukkan 500 meter dari titik ini yang telah kita tentukan tadi. Jadi semua karyawan atau pekerja kita yang berada dalam radius 500 meter dari titik ini lingkaran, ya, maka dia bisa melaksanakan absensi. Oke, kita save. Lihat, dia akan menghitung otomatis jam kerja kita. Gitu. Oke, ini sudah. Kita langsung lagi lihat ada data di master data program, data user, divisi sudah. Kita buat data karyawan. Ya, jadi ingat harus masukkan divisi dulu. Karena ketika buat daftar karyawan dibutuhkan data divisi. Kita tambahkan di sini. Kita contohkan nama karyawannya adalah YouTube Pekerja. Tanggal lahirnya adalah 17 Agustus 1945. Nomor KTP-nya adalah, kita asal saja. Alamatnya adalah Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta Utama. Divisi adalah yang tadi kita masukkan di awal. Kita pilih kantor marketing. NIP ini adalah NIP karyawan yang harus sama dengan user karyawan. Jadi NIP di sini harus sama dengan user karyawan untuk karyawan tersebut login. Saya contohkan misalkan ST001 atau ST1 biar gampang. Status karyawan silakan dipilih. Jadi aplikasi ini sudah mendukung dua sistem penggajian harian dan penggajian bulanan. Harian di sini yang dimaksud adalah perhitungannya harian, tapi pembayarannya tetap bulanan. Atau bila dibutuhkan untuk di custom sesuai dengan kondisi yang ada juga bisa. Karena aplikasi ini bersifat customize, asal harga cocok ya kita tinggal jalankan kan gitu. Kita bisa anggap dia harian atau bulanan. Harian, satu hari 50.000 gajinya, ya sudah 50.000 konsepnya begitu. Satu hari masuk dia dikali upah harian. Kalau bulanan tidak begitu. Walaupun di hari Minggu dia tetap digaji, tetapi bulanan skema pemotongannya adalah skema pemotongan ketika dia tidak hadir. Kita anggap si YouTube ini adalah bulanan. Kita save. Selesai. Ya. Lalu kita buat master usernya. Ya. Nah, gunakan nama untuk login. Kita masukkan tadi ST1, passwordnya kita buatkan, namanya kita buat tadi YouTube Pekerja, level aksesnya adalah karyawan. Save. Selesai sampai sini. Jadi
kita sudah buat data pekerja, data divisi sudah selesai untuk data karyawannya. Terakhir, kita harus buat master gajinya dia. Ketika kita ingin memproses payrollnya, kita harus membuat level akses atau gaji dia itu berapa, dasar perhitungan. Ya, ini yang sudah ada nama, divisi, gaji pokok, uang makan, BPJS Kesehatan, dan Ketenagakerjaan. Sudah mendukung potongan tersebut. Kita tambahkan gaji, kita pilih pekerjanya, YouTube tadi, kita pilih, masukkan gaji pokoknya. Ini gaji pokok bulanan ya, misalkan sebulan dia 10 juta. Uang makan dia per hari itu misalkan 100 ribu. BPJS Kesehatan dia 1% dari gaji, gampangnya 100 ribu juga. BPJS Ketenagakerjaan 3%, 300 ribu. Lainnya 0, kita simpan. Jadi gaji pokoknya dia ini, kita lihat di sini ya. Nah, ini master gajinya. Ini akan kita gunakan untuk melaksanakan penggajian. Apabila karyawan ini mau berhutang, kita masuk ke pinjaman karyawan. Ya, kita lihat data peminjam. Mau tambah nih ya, mau tambah yang pinjam duit. Kita tambah yang pinjam duit. YouTube. Nah, ini masih 0. Kita tambahkan pinjamannya. Dia ngutang nih hari ini. Dia ngutang 1.500.000 untuk beli kuota internet mahal. Save. Ya, dia hutang, saldo hutangnya 1.500.000, belum ada pembayaran. Dia juga belum ada cuti. Karena kan belum request cuti. Ya, masih kosong cutinya. Lemburnya juga masih kosong. Lembur ini dibuat secara manual oleh HRD. Kemarin ada satu buah klien kami minta lemburnya otomatis. Saya kasih masukan di tempat di mana saya membuat aplikasi, dan dimanapun perusahaan yang saya tahu, pembuatan sebuah sistem lembur itu menggunakan sistem SPL, surat perintah lembur. Jadi bukan dari absensi. Bisa saja nanti dia tidur, pulang jam 10 malam minta dianggap lembur, kan gitu. Ya, kita coba absen dulu. Coba absensi. Hari ini dia belum absen. Ya, hari ini dia belum absen. Kita coba absensi hari ini, apakah bisa? Oke, kita hapus. Kita kembali. Kita log out dulu. Kita login dengan level akses tadi, karyawan. Nah, ini adalah tampilan di mana kalau kita menggunakan browser komputer atau tablet. Tampilannya begini, ada data karyawan, berisi data pribadi karyawan tadi, ada absensi karyawan, tentang absennya dia, riwayat absensinya dia. Dia juga bisa melihat periode absen di bulan lalu. Ada request cuti juga di sini. Dia kalau membuat permohonan cuti, nanti kita coba. Ada rekapitulasi lembur. Ada pinjaman. Nah, pinjamannya muncul ya di sini ya. Ada penggajian, slip gaji. Jadi dengan aplikasi e-payroll ini, perusahaan tidak perlu untuk membuat slip gaji. Karena slip gajinya sudah otomatis masuk ke dalam akun tiap-tiap karyawan kita. Kita sekarang mau absensi nih, gampangnya karyawan. Ya, tampilan di handphone seperti ini. Ini iPhone, kita ganti Android. Nah, ini Android, tampilannya begini, dibuka begini. Ya. Jadi, kalau mau absen, kita klik di sini absen masuk. Ini belum ada ya. Belum ada absensinya, cutinya belum ada, lembur belum ada. Kita mau absen masuk, klik di sini. Dia akan membaca, ya, kameranya terbuka, saya tutup lagi. Dia akan membaca radius atau GPS HP-nya dia. Nanti apabila ini dimatikan oleh karyawan, ya,
di sini nih, ini aksesnya dinonaktifkan dan kamera dinonaktifkan, dia tidak bisa absensi. Dia akan gagal absensi. Ini kita coba, kita absen masuk. Berhasil. Ya, kita lihat. Oh, double dia. Absennya double. Ya, dia double. Kita lihat di halaman admin. Apakah masuk dengan error double tadi? Kita pencet 2 kali tadi. Nah, di halaman HRD akan ada log hari ini. Dia sudah absensi hari ini 2 kali. Ya, kita lihat absennya. Nah, dia absen 2 kali. Nah, kita hapus salah satu. Kita lihat lokasinya. Ya, terbuka lokasinya. Kita juga bisa lihat fotonya. Nah, ini foto yang tadi. Jadi di sini belum ada status hadir, tapi terlambat sudah terhitung. Terhitung dari jam masuk yang kita setting di divisi tadi. Kita coba absen keluar sekarang. Nah, absen keluar ini tidak bisa berfungsi kalau karyawan belum absen masuk. Gitu. Kita coba absen keluar. Berhasil. Ya, sudah berhasil. Kita lihat di halaman loginnya apakah ada perubahan di halaman HRD. Ya, ada perubahan ya. Dia dianggap hadir walaupun dia ada pulang cepat sekian. Hadir, kita lihat fotonya. Nah, ada ya. Jadi karyawan HRD hanya memantau ini dan simpan. Gitu. Selesai. Kita bisa masuk ke master gaji karyawan. Gampangnya. Atau lembur dulu ya. Jadi setelah kita tadi itu, kita karyawan tersebut ada lembur. Kita masukkan lemburnya dia. Kita isi lembur. Misalkan tanggal lemburnya adalah tanggal 12 bulan 11 tahun 2022. Lembur masuknya jam 8.00, pulang jam 16.00. Lembur hari kerja. Jadi aplikasi ini sudah mendukung aplikasi nih. Bisa lembur hari kerja dan lembur hari libur. Kalau hari kerja artinya jam mati kalau di perusahaan yang saat ini saya pegang. Tapi kalau di perusahaan yang lain ada indeksnya mengikuti peraturan Kementerian Tenaga Kerja juga bisa. Hari libur di sini dikali 2 semua jamnya. Atau menyesuaikan tiap-tiap pekerjaan. Pekerjaan kerja lembur adalah buat aplikasi. Kita simpan. Jadi karyawan tersebut ada lembur 480 menit. Kita kembali. Itu untuk transaksi lemburnya. Sekarang cuti ya. Cuti karyawan bisa mengajukan cuti dari sini, dari handphonenya dia. Dia mengajukan cuti. Kita buat permohonan cuti. Tanggalnya yang kita buat misalkan tanggal 11. Mau mudik. Kita simpan. Ya. Statusnya adalah pengajuan di sini. Ya, karena di HRD-nya belum di-approve. Kita lihat. Lihat permohonan cuti. Nah, masuk ya. Kita terima. Cuti diterima. Ya, sudah hijau diterima. Otomatis di handphonenya karyawan
juga sudah menjadi diterima. Nah, otomatis ketika sudah diterima, maka di riwayat absensi karyawan dia akan muncul cuti. Oh, biru, dia cuti. Begitu. Begitupun di halaman perusahaan. Oh, salah. Ini. Ya. Nah, gitu ya. Kita simpan. Lalu kita buat gajiannya dia. Kita buat gaji gampangnya. Ya, gaji untuk periode bulan ini otomatis. Kita tambahkan master gaji. Sorry. Kita masuk ke penggajian. Tambah payroll. YouTube pekerja kita pilih. Ya, ini sudah link dari absensi tadi. Aduh, ngantuk siang-siang. Ini sudah link dari absensi yang tadi ya. 1 hari dia telat, dia ada cuti. Juga dia narik data dari pinjaman. Dari master gaji kita tarik semua. Misalkan dalam periode gaji ini kita mau potong upahnya dia 500.000 untuk potongan koperasi atau simpanannya. Kita hitung. Nah, inilah hasil perhitungannya. Gaji bruto dia ditambah dengan gaji lembur dia yang tadi kita input. Lembur hari kerja ditambah uang makan dia. Ada potongan telat, ada potongan pulang awal, potongan BPJS kesehatan, kerjaan, potongan pinjaman. Tadi utang dia 1,5 juta, ketika sudah dipotong maka utangnya tinggal 1 juta di sini. Oke. Jadi take home pay dia adalah sekian. Kita kembali. Kita bisa cetak slip gaji dia secara individual atau parsial. Kita cetak di sini slip gajinya. Jika butuh dicetak. Jika enggak ya enggak perlu, karena di halaman karyawan ya itu sudah ada slip gajinya dia. Dia tidak perlu untuk cetak-cetak lagi. Ya, nih slip gaji dia. Kita masukkan di PDF aja. Nah, ini. Nanti kalau di kertas rapi. Ya, jadinya seperti ini. Nah, ini dia. Kalau di print seperti ini. Atau saya bilang tadi tidak perlu karena di modul karyawannya sudah ada gajinya dia. Kita tinggal lihat aja. Jadi paperless. Begitu deh, ya. Jadi kurang lebihnya begitu penjelasan singkatnya, karena takutnya kepanjangan. Saya juga ngantuk ngejelasinnya. Silakan yang mau coba-coba klik di link di deskripsi. Moga-moga membantu bisnis teman-teman semua. Dengan aplikasi ini bisa memantau karyawan, menggaji karyawan, dan lain-lain. Aplikasi sederhana, cocok untuk perusahaan yang baru berkembang, UMKM atau karyawan di bawah 100 orang cocok. Tapi jika karyawan sudah jadi padat karya, karyawannya banyak, jumlah komponen upahnya banyak, juga akan sangat berbeda konfigurasinya. Tapi inilah basicnya. Silahkan jika membutuhkan bisa kontak kami, bisa custom ke kami. Ya, cukup sekian. Setelah ini moga-moga ada waktu saya akan demonstrasikan aplikasi inventory dan project management. Jadi kita beberapa bulan lebih sibuk nyetok aplikasi banyak. Alhamdulillah rezekinya rezeki aplikasi. Demikian teman-teman. Lama tak jumpa. Moga-moga setelah ini kita selalu sehat, diberikan kemudahan apapun oleh Allah Subhanahu wa taala. Teruslah belajar, walau halang rintang menghadang, Covid sudah tidak ada. Ada menurut pemerintah, cuma kita harus tetap waspada dan tetap sajalah santai saja. Terima kasih dan goodbye.